Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 5 Januari, hari Senin, jam 7:14 pagi di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery di awal tahun. Rupanya sudah terjadi sesuatu yang sangat menghebohkan ya. Di mana Donald Trump di hari Sabtu kemarin tiba-tiba memutuskan untuk menyerang Venezuela dan kemudian menculik ya Reuters ya, kemudian menculik si presidennya Nicolas Maduro dalam sebuah aksi militer yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan kemudian tentu saja ini menimbulkan reaksi, dan Anda tahu sendiri namanya media ya, menimbulkan bla 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 bla, akan menimbulkan perang dunia ketiga lah, karena nanti begini begitu, ada respon positif, ada juga respon negatif dan segala macamnya. Oke, saya tidak mau banyak bercerita tentang apa sebenarnya terjadi. Mungkin di video selanjutnya aja ya, saya akan cerita tentang hubungan antara Amerika dengan Venezuela dan kenapa kok kemarin akhirnya Donald Trump memutuskan untuk segera melakukan tindakan militer terhadap rezim dari Nicolas Maduro. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah respon pasar, karena itu terjadinya di hari Sabtu kemarin, pasar lagi tutup, maka kita nggak tahu bagaimana respon dari pasar. Dan sekarang hari Senin kita sudah mendapatkan jawaban respon dari pasar adalah, Anda lihat sendiri, S&P 500 ya pada saat pre-market positif 0,33% di sini ya. Perdagangan terakhir 2 Januari di 683,17, sekarang sudah 685,45. Sementara ini semuanya bisa berubah. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa pasar tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela, lalu kemudian lebih tepatnya tidak peduli lah ya, tidak ada urusannya. Artinya pasar melihat ini tidak seheboh media, betul ya. Kalau Anda cuman selama ini melihat media ya, berpikir bahwa wah ini akan terjadi perang dunia ketiga, ini sekarang semua orang sudah jadi ahli. Kalau Anda lihat di sosmed ya, Anda lihat di YouTube, Anda lihat di Instagram, di TikTok, segala macam, wah semua orang menjadi ahli, tergantung dia mau pro kemana. Ya, kalau dia pro Amerika, dia bilang wow Amerika hebat. Tapi kalau dia pro ke non Amerika, seperti misalkan dia pro China, pro Rusia, wah dibilang Amerika bajingan, Amerika memaksakan kehendaknya, Amerika perampok, ini bisa perang dunia ketiga. Ya. Di mana-mana yang namanya ketakutan pasti laku dijual. Dan itu poinnya. Ya, jadi kalau kamu sekarang bikin beritanya positif, ya nggak laku, nggak ada orang suka. Demikian juga dengan video ini, ya karena ini beritanya positif, market tidak peduli ya, pasti video ini nggak akan menimbulkan view yang banyak, menyenangkan hati atau menyenangkan ego dari penontonnya. Oke, nah kita bicara realitas, tidak bicara tentang pro Amerika atau anti Amerika, pro Cina atau anti Cina. Ya kita nggak bicara itu, tapi kita lihat respon pasar lagi-lagi. Dan jawabannya bisa kita lihat adalah pasar itu tidak peduli, alias tidak seheboh para influencer, para penjual berita, kantor berita itu wah digoreng-goreng, diarah-arahkan menuju ke perang dunia ketiga. Itu ya. Karena kalau memang benar yang mereka omongkan, ketakutan yang mereka omongkan itu beneran seperti itu, maka hari ini harusnya market udah langsung crash. Ternyata so far so good, gak ada masalah. Mari kita lihat satu lagi indikator yang paling saya suka, yaitu adalah VIX. Setiap kali ada ketakutan, ketidakpastian yang sangat besar,
itu VIX pasti akan merespon dengan gila-gilaan. Ya. Dan kalau Anda lihat, Donald Trump menyerang Venezuela di hari Sabtu, hari ini VIX naik betul, tapi naiknya cuma 4%. Ya, artinya ya heboh-hebohnya ada cuma riak sedikit lah ya. Mari kita coba lihat lagi mata uang dolar, kita lihat di sini. Ya, tiap kali ada ketidakpastian pasti dolar pasti akan segera diborong. Anda lihat apakah ada gerakan besar borong US dollar di sini? Nggak ada. Ya, mari kita lihat harga emas. Oh, harga emas bisa begini begitu. Harga emas sempat menyentuh level tertingginya di tanggal akhir Desember kemarin ya, lalu kemudian profit taking gila-gilaan. Dan sekarang Anda lihat ya emas naik tapi cuma 2%. Itu tidak, sekali lagi tidak seheboh yang diberitakan oleh media. Terakhir saya melihat di sini adalah harga Bitcoin. Ya, Bitcoin juga sama ya. Apakah Anda melihat ada gejolak besar? Tidak ada, semuanya cuma sama. Satu lagi yang tidak boleh kita lupakan yaitu adalah harga oil. Ya, karena orang awam berpikir, wah ini Amerika mau nyerang minyaknya Venezuela. Wah ini ketegangannya hampir sama seperti di Timur Tengah. Berarti harga oil pasti naik. Anda lihat, ya harga oil naik tapi cuma naik 1% dan tidak ada perubahan sedikit pun, teman-teman. Dan sekali lagi, apa yang Anda lihat di sini adalah fakta, ya. Fakta yang ada di lapangan, ya seperti ini. Ya, kamu mau suka ataupun nggak suka, faktanya adalah seperti ini. Oke, itu aja sih dari saya, teman-teman. Semoga ini bisa menetralkan, karena kita sebagai seorang pelaku pasar, kita harus punya pemikiran yang jernih, tidak boleh terpengaruh oleh media. Jadi media itu memang bisa memperkeruh pola pikir kita, informasi yang kita punya, sehingga keputusan kita juga bisa salah. Ya, jadi Anda lihat sendiri, bukan saya yang ngomong ya, Anda lihat sendiri bahwa pasar merespon biasa aja terhadap apa yang dilakukan oleh Donald Trump, bahkan cenderung untuk tidak peduli. Sementara ini, semuanya bisa berubah ya. Semuanya bisa berubah, tapi sementara ini kalau Anda lihat adalah seperti ini. Simpulkan sendiri. Thank you. Bye.